kinerja dan pengembangan Badan Diklat ke depan selalu akan disesuaikan dengan tuntutan organisasi. Tahun lalu ketika pendidikan jaksa dilakukan secara online, kita juga sudah mencoba menggunakan VR, virtual reality. Nah, tidak menutup kemungkinan ke depan kita juga akan mengintervensi teknologi-teknologi baru untuk menjawab tantangan ini. Misalnya penggunaan AI. Saya selalu mengatakan belajar untuk menjadi PNS atau jaksa yang qualified, yang profesional, yang berintegritas tidak hanya diperoleh di Badiklat. Karena kesejatian itu ada di lingkungan satuan kerja, di lingkungan masyarakat. Halo Sobat Adiaksa di seluruh Nusantara. Wah. Ini yang keberapa nih? Nusantara terus pokoknya. Dari Sabang sampai Merauke, Pak. Jal, kamu ini sudah hari kedua kan? Iya, udah hari kedua, Pak. Lumayan meletihkan ya. Bukan lumayan, Tapi kok kayaknya semangat banget kita masih tetap semangat. Benar banget. Apa yang membuat semangat coba? Karena selain penontonnya yang semangat ya kan. Asik. Tanpa penonton kan kita, iya dong. Pertama penonton yang selalu Luar biasa. Luar biasa Pak. Selain itu juga narasumbernya memang luar biasa semua Pak. Keren-keren. Yes, benar banget. Andalan kita semua gitu. Iya benar. Termasuk hadir di tengah-tengah kita Kepala Badan Diklat Diklat. Kejaksaan Republik Indonesia. Tepuk tangan dong. Bapak Tony Spontana. Ya. Mantan Kapus Penkum. Wah. Jadi dari kemarin kita udah wawancara 3 ya Pak. Jadi kalau Pak mantan Ketut Kapus Penkum Sumedana ya. itu penggantinya. Iya. Jadi pokoknya semua yang luar biasa pasti mantan Kapus Penkum ternyata nggak tahu ya. begitu. Wah luar biasa ya Pak. Angel, Iya. jangan lupa kita juga hadir di tengah-tengah kita Ya, penonton istimewa. istimewa. Siapa tuh Pak? Bapak Ade Adiaksa, staf ahli Kejaksaan Wah, Republik Indonesia. selamat datang Bapak. Iya. Coba bayangin. Emang Pojok Puspenkum juga luar biasa ya Pak, karena kita membungkus tema Pak di dalam Rakernas ini yaitu podcastnya secara langsung. Betul. Dan penontonnya juga secara langsung tanpa ini ya. Nggak ada edit-edit. Nggak ada edit-edit, Apapun cut hasilnya semua ya. langsung tayang. Iya. Kita sudah 6 episode sudah 6 kita episode. launching, habis ini kita upload. Iya, benar banget. Memang agak lumayan tuh anak-anak kreatif pada masuk angin semua. Kita kasih tepuk tangan untuk tim kreatif. Tim kreatif luar biasa, iya. Bapak izin, suasana gembira kami ini, kami berharap juga terbawa suasana batin Bapak hari ini di sini, Iya. Pak. Kalau dari Jadi, senyumnya sih pertama, iya ya Pak ya. Pak coklatnya enak nggak Pak? Promosi Memang tetap. saya sangat exciting ya, Iya. karena melihat bagaimana sekarang perkembangan kinerja Puspenkum itu sangat luar biasa. Dibandingkan 6-7 tahun yang lalu ketika saya menjabat Puspenkum, maka saya melihat sekarang Puspenkum ini sudah menjadi salah satu ikon di kejaksaan. Wah, Oleh karena itu ya, Terima kasih oleh karena Bapak. itu saya sangat apresiasi kepada Kapuspen dan jajaran untuk semua kinerjanya selama ini. Ya. Jadi ini Pak Kapus Penkum layak dipertahankan berarti Pak? Kalau generasi per generasi kita harus menciptakan Kapuspen yang handal. Ya. Kemudian Kapuspen yang baik adalah yang bisa mencetak kader Kapuspen berikutnya. Wow, luar biasa. Bapak, kami mau nanya tentang Rakernas 2023 ini Pak. Ya. Kita kemarin sempat mendengarkan paparan Bapak. Cukup visioner. Saya melihat bahwa Kepala Badan Diklat punya komitmen membawa Badan Diklat menjadi sebuah lembaga yang akuntabel ke depan. Betul. Sebenarnya program jangka pendek Bapak untuk mengembangkan Badan Diklat seperti apa sih Pak? Begini Mas Dedi, sesuai karakter lembaga pendidikan dan pelatihan, maka kinerja
dan pengembangan Badan Diklat ke depan selalu akan disesuaikan dengan tuntutan organisasi. Ya. Tusi kita adalah penanganan perkara. Itu adalah core business. Nah, tantangan depan sudah nampak sekarang, yaitu dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. KUHP yang baru ini merubah hampir seluruh paradigma KUHP lama yang dulu kita pergunakan. 3 tahun ke depan ini adalah waktu untuk mempersiapkan ketika KUHP ini akan berlaku yang baru. Itu dari asasnya berubah. Dari sistem pertanggungjawaban pidana berubah. Tentang pidana dan pemidanaannya berubah. Kemudian sekarang juga sudah di-endorse apa yang disebut living law. Hukum yang hidup dalam masyarakat. Yang sebagian besarnya adalah hukum tidak tertulis. Nah, perubahan paradigma ini harus diantisipasi oleh Badan Diklat. Anda semua audiens di sini termasuk Angelica, Jaksa Baru harus mendapat warna untuk menyambut KUHP yang akan datang, yang akan berlaku 3 tahun ke depan. Nah, Badiklat sudah merencanakan akan ada pelatihan yang masif. Banyak sekali. Karena nanti setiap jaksa harus mengetahui KUHP baru ini. Karena itu tuntutan untuk penanganan perkara ke depan. Oleh karena itu, kalau sekarang taruhlah ada 10.000 orang jaksa. Ya, misalnya 2.000 diantaranya adalah pejabat struktural yang menangani perkara, pejabat teknis ya, maka itu akan diprioritaskan. Apakah Badiklat mampu dalam 3 tahun untuk mendidik atau memberikan diseminasi tentang KUHP baru, maka itu tantangan yang akan kita jawab dengan kemampuan IT sekarang ini. Ya, kemampuan teknologi dan informasi yang platformnya sudah dibangun di Badiklat 1-2 tahun yang lalu. Modulnya digital nanti ya Pak digital, ya. Bahkan kita sudah menjajaki ya, kemampuan beberapa aplikasi yang bisa mendukung pelaksanaan belajar mengajar, diklat ya, pendidikan dan pelatihan secara teknologi terkini. Tahun lalu ketika pendidikan jaksa dilakukan secara online, kita juga sudah mencoba menggunakan VR, virtual reality. Nah, tidak menutup kemungkinan ke depan kita juga akan mengintervensi teknologi-teknologi baru untuk menjawab tantangan ini. Misalnya penggunaan AI, Artificial Intelligence. Karena nggak mungkin dalam 3 tahun ini kita bisa paripurna semua jaksa sudah mendapat pengetahuan yang baru tentang KUHP. Oleh karena itu secara sistematis, terstruktur dan masif ya, KUHP yang baru harus dipahami sepenuhnya oleh para jaksa. Nah, ini tantangan terberat ya. Tapi ini tantangan yang harus kita lewati untuk mempersiapkan Badiklat dalam rangka menyelenggarakan diseminasi KUHP baru. Gitu Mas Dedi. Ya. Enjoy. Pak, tapi kalau dari saya sendiri Pak, kebetulan kan kemarin saya baru PPJ yang terkait dengan materi pembelajaran yang program Bapak juga yang terkait dengan blended learning. Terus kan tadi Bapak jelaskan bahwa program 3 tahun ke depan terkait dengan semua harus lewat melalui aplikasi. Berarti sebenarnya untuk via online itu sebenarnya punya kelebihan dan kekurangan ya Pak untuk terkait program kerja Bapak Ya, ke depan. betul. Yang saya mau pertanyakan ada nggak sih Pak kendala-kendala yang tadinya misalnya kayak kita lakukan diklat PPJ online terus sekarang kan sempat ada offline tapi beberapa sentra aja yang dipindahkan ke Badiklat. Ke depan untuk 3 tahun ke depan yang program yang Bapak jelaskan bahwa nantinya akan ada berbagai macam aplikasi. Apakah itu tetap dilakukan secara online atau tetap di offline kan? Atau ada strategi-strategi khusus dari Badiklat sendiri Pak? Ya, tadinya Badiklat sudah mempersiapkan platform untuk membangun apa yang disebut Korpu, Corporate University. Oh iya. Ya. Nah, Karena pentahapan pembangunannya masih dalam proses,
maka penyelenggaraan diklat ke depan tetap akan menggunakan aplikasi teknologi. Selain tetap juga mengadakan mekanisme belajar tatap muka. Karena apa? Di dalam penyelenggaraan diklat secara online, ya, tidak tatap muka, maka interaksi secara fisik antara tajar, ya, kepada peserta didik itu berbeda auranya. Sementara ada 3 komponen besar yang selalu kita injeksi kepada peserta diklat, yaitu agar mereka mendapat knowledge-nya, pengetahuannya, kemudian meningkatkan skill mereka menjadi skillful, terampil, dan jangan lupa kita juga membangun jiwa korsa, karakter, sikap perilaku yang disebut attitude. Nah, di dalam penyelenggaraan diklat secara online, virtual, itu tidak kita dapatkan. Ya kan? Nah, tergambar ya Pak ya. Oleh karena itu setahun ke depan, setahun di belakang ketika Angel ini menjadi peserta diklat pembentukan jaksa, itu kami lakukan secara blended learning, campuran antara mekanisme tatap muka dan mekanisme virtual. Nah, alhamdulillah Anda bisa lihat talenta-talenta dari jaksa-jaksa muda itu nampak. Asik. Ya, keluar semua ya. Dia juga akan mempunyai pengetahuan yang mumpuni, terampil dalam menangani perkara dan mempunyai sikap perilaku yang terpuji. Pak, dari Bapak yang sampaikan tadi ternyata ada beberapa kelemahan dengan pola virtual, Pak. Kenapa nggak kita ngotot aja sih Pak untuk mengajukan kebutuhan anggaran untuk diklat yang memang urgent saat ini didapatkan para jaksa, Pak? Ya, kita sudah menyusun rencana kebutuhan real ya, kebutuhan real Badiklat di 2024. Nah, ini akan dibahas kembali karena ketika rencana awal sudah ditetapkan, tiba-tiba ya kira-kira taruhlah begitu, tiba-tiba KUHP baru sudah diundangkan. Nah, ini sehingga harus kita menyesuaikan skala prioritasnya. Walaupun KUHP ini akan berlaku 3 tahun kemudian, ya, sementara ada undang-undang lain yang perlu diintervensi kepada untuk pengetahuan dan keterampilan jaksa seperti undang-undang tentang perlindungan data pribadi, ya, undang-undang tentang pelecehan seksual, kekerasan seksual. Kemudian undang-undang baru yang terkait dengan tindak pidana tertentu yang jaksa wajib mengetahuinya. Makanya skala prioritas itu akan menjadi landasan apa yang akan diselenggarakan Badiklat di tahun-tahun berikutnya. Seperti Pak, itu. izin Pak, melihat perkembangan hukum di Indonesia yang begitu masif Pak. Banyak peraturan-peraturan baru, undang-undang baru terkait dengan pidana Pak. Punya nggak sih Pak Badan Diklat itu tim khusus untuk menganalisa perkembangan hukum itu sendiri Pak? Ya, mulai tahun ini ya kami kemarin sudah membentuk, mulai tahun ini akan operasional, kami membentuk apa yang disebut Dewan Kurikulum. Ya, Dewan Kurikulum ini anggotanya terdiri dari pejabat utama di Kejaksaan, ya, pejabat-pejabat eselon 1, kemudian tenaga ahli Jaksa Agung, staf ahli, kemudian akademisi, dan orang-orang yang mempunyai kompetensi terhadap isu-isu tertentu. Nah, setiap modul, setiap mata ajar, setiap modul yang dibangun oleh Badiklat untuk pelajaran diklat-diklat tertentu, itu tidak hanya dibikin oleh Kabadiklat atau oleh Kapusdiklat, tetapi merupakan produk dari satu tim yang kredibilitasnya bisa diandalkan, yang disebut Dewan Kurikulum. Dewan Kurikulum ini akan memastikan bahwa apa yang akan diberikan kepada peserta diklat itu relevan, ya, up to date, dan memang dibutuhkan secara real. Wow, keren banget. Makin komplit ya Pak ya, luar biasa sekali. Jel. Ya Pak.
sekarang aku nanyanya ke kamu nih, karena kan kamu masih anget nih, baru lulus dari Badan Diklat. Bapak kalau nanya kenapa sih? Fresh graduate. Fresh graduate. Di tes ilmu nih. Coba apa yang kamu rasakan selama di Badan Diklat itu? Pelayanan di Badan Diklat, makanannya, seperti apa sih sebenarnya sekarang ini? Sebenarnya kan kita lagi hits banget pada waktu itu Pak, karena waktu itu kakak-kakak yang di atas kita mengadakannya secara online waktu itu PPJ-nya. Tapi ternyata kebetulan kami yang dari Papua dapat sentra di Badiklat. Tentunya awalnya ya seperti teman-temannya yang lain pasti mengeluh ya Pak, karena merasa yang lain di sentra kejati-kejatinya masing-masing, tapi buat beberapa kami harus di Badiklat, merasa tidak adil. Tapi ternyata Pak, setelah kami masuk ke satker masing-masing ada banyak sekali perbandingan yang ternyata sampai kita mengucapkan, oh untung kita di Badiklat gitu. Karena kita sangat tahu Pak, dari segi kedisiplinan, baris berbaris segala macam. Selain itu juga materi yang diberikan langsung bersama tatap muka langsung, berbeda sama teman-teman yang mungkin secara online dari sentra-sentra kejati lainnya. Jadi sekarang kamu bisa ngomong ke teman-temanmu, kasihan deh loh gitu kan. Iya, karena gak ketemu langsung sama ini pengajarnya. Bagi mereka para pegawai kejaksaan yang pernah mengikuti diklat di kampus Badiklat Ragunan, itu akan timbul kerinduan. Benar sekali Pak. Suatu saat dia ingin datang kembali ke sana. Iya. Karena kami sudah membangun landscape Badiklat sedemikian rupa, sehingga tidak hanya memberikan layanan mengenai kediklatannya, tetapi kenyamanan, keamanan, kelengkapan fasilitas itu juga akan membuat peserta diklat itu merasa homey, ya kan, nggak pingin pulang, ya nggak pingin pulang dan ingin diklat semacam ini yang tatap muka di kampus Badiklat itu dirasakan oleh semua pegawai kejaksaan. Dulu kalau masuk Badan Diklat berat badan 60 turun 55. Kemarin saya ngeliat Pak pelantikan malah naik. Bukan, yang berat badannya 60, yaitu keluar Badan Diklat 62, lebih dikit. Iya. Karena rupanya saya sama cek kayak lagi. saya Pak. Iya, ternyata makanannya cocok. Cocok. Dan yang paling penting Pak, keuntungannya adalah ketemu Bapak Kaban setiap hari gitu. Oh iya. Karena kami kalau lagi belajar, Bapak bukan tipe orang yang tidak memantau kami, tapi lagi belajar nih Pak. Diam tiba-tiba pas nengok belakang gini, oh Bapak di depan pintu lagi ngeliatin gitu. Wah, itu kan nggak bisa ditemuin oleh teman-teman yang memang PPJ bukan di luar Badiklat gitu kan ya Bapak kok rajin banget sidak-sidak gitu Pak. Kan saya harus memastikan bahwa semua kegiatan belajar mengajar itu terselenggara dengan baik. Sesuai harapan yang dituntut dari jadwal modul kurikulum. Jadi tajarnya, tenaga pengajarnya, hanjarnya, bahan ajarnya, termasuk pesertanya itu merupakan komponen utama. Saya sebagai Kabadiklat harus memastikan hal itu. Itu berjalan dengan semestinya. Bukan bermaksud untuk sidak atau apa. Karena ketika saya masuk kelas per kelas, ketika saya dapati kelasnya kotor, ternyata tidak ada atau kurang tempat sampah, saya langsung mintakan ke bagian perlengkapan. Tolong di kelas. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Kaban Diklat. Nah, ini mungkin pertanyaannya agak sedikit berbeda Pak. Berbedanya begini, karena mungkin saat ini kita penasaran apa sudah ada nggak sih gitu. Jadi Pak, pemetaan terhadap kemampuan SDM Pak. Idealnya kalau sebuah lembaga itu kan ada pemetaan kualitas SDM itu kan dimulai biasanya dari rekrutmen awal dan yang utama biasanya pada saat tahapan peningkatan kualitas SDM berikutnya. Seperti kalau di PPJ Pak. PPJ itu kan sudah bisa dipetakan tuh potensi para jaksa itu. Oh ini jaksa ini skillnya di Datun, ini di Pidum, di Pitsus. Badan Diklat sudah punya alat untuk monitoring itu enggak sih Pak? Begini Mas Dedi, kita melihatnya dari makro dulu. Dari pengembangan ya, ada kebijakan pengembangan kompetensi ASN ya, secara nasional. Ya, per 5 tahun itu sudah disusun peta jalan atau tahapan-tahapan pengembangan kompetensi. Nah ini saya aplikasikan ke Badiklat. Jadi di Badiklat juga ada
tahapan-tahapan pengembangan kompetensi pegawai kejaksaan. Misalnya, dulu kita baru di dalam tahap pertama itu dikenalkan mengenai organisasi. Kemudian dengan skema yang ada, sistem yang ada, ditingkatkan kompetensinya sehingga mereka menjadi smart ASN ya, dalam tahapan itu. Nah, di dalam pengembangan kompetensi kejaksaan, saya membuat smart jaksa, prosecutor ya, untuk Badiklat. Nah, kelak mereka yang sudah melalui tahapan ini akan menuju pada ruang di mana ASN, PNS kejaksaan, khususnya prosecutor, para jaksa itu menjadi aset organisasi. Nah, ini saya kecilkan lagi di dalam pengembangan kompetensi jaksa. Ya, karena sejak rekrutmen mereka sudah berada dalam formasi calon jaksa. Kemudian di tahap awal dikenalkan mengenai organisasi kejaksaan. Bagaimana struktur organisasinya, bagaimana mekanisme kerjanya, bagaimana peraturan internalnya, ya, bagaimana memberikan hak dan kewajiban mereka. Nah, setelah itu, setelah selesai masa orientasi ini, mereka dilatih di dalam diklat yang disebut pelatihan dasar. Ya kan? Angel kan pasti mengikuti juga. Di pelatihan dasar itu langsung dikenalkan secara praktis. Ini untuk mengasah keterampilan. Supaya kelak ketika mereka ditempatkan di satker-satker seluruh Indonesia, tidak ada lagi perlu waktu untuk beradaptasi. Dia langsung tune in, begitu masuk langsung bisa bekerja. Kemudian baru diseleksi sesuai formasinya. Yang calon jaksa kita langsung diklatkan menjadi jaksa melalui diklat pembentukan jaksa PPPJ. Bagi formasi lain misalnya kemarin sudah kita mulai pelatihan atau bimbingan teknis mengenai digital forensik. Ya. Nanti begitu juga di tahun 2024 kami sudah memetakan sekurang-kurangnya ada 8 sampai 24 jenis diklat yang untuk mengukur kompetensi ini. Nah, setelah selesai diklat, mereka kembali ke satuan kerja. Sejatinya di situ dilakukan pemantauan, evaluasi dan penilaian secara real oleh atasan langsungnya. Jadi kompetensi itu nanti diukur dari situ. Karena saya selalu mengatakan belajar untuk menjadi PNS atau jaksa yang qualified, yang profesional, yang berintegritas tidak hanya diperoleh di Badiklat. Karena kesejatian itu ada di lingkungan satuan kerja, di lingkungan masyarakat. Ketika Anda bisa langsung bagaimana mengaplikasikan pengetahuan, terampil menangani tugas, pekerjaan sehari-hari, dan bisa berinteraksi secara santun dengan masyarakat, itulah penilaian sejatinya. Oleh karena itu, ketika kami membuka kesempatan untuk pendidikan lanjutan, syarat itu kami berikan ke Kasatker. Kami perlu peserta diklat untuk pendidikan dan pelatihan intelijen dasar. Syaratnya ini. Pak, tapi Pak di daerah tapi masih sering Pak yang dikirim nggak sesuai dengan yang Bapak inginkan. Ada kalanya begitu. Ada gitu ya Pak ya. Tetapi itu akan terbukti ketika mereka mengikuti proses rangkaian diklat itu. Karena begini Mas Dedi, dulu ini kira-kira 2, 3 atau 10 tahun yang lalu, hampir bisa dipastikan 100 orang masuk diklat, 100 orang lulus. Sekarang ada yang nggak lulus ya Pak? Sekarang sudah tidak bisa begitu lagi. Karena kita sudah mempunyai tools, kita sudah mempunyai baterai untuk mengukur bagaimana knowledge-nya, bagaimana keterampilannya, dan bagaimana sikap perilakunya. Yang tidak bisa memenuhi passing grade ini sesuai 3 komponen besar tadi, nggak bisa lulus.
Dan di tahun 2021, tahun 2022 ada peserta yang terpaksa tidak bisa lulus. Terpaksa harus dikembalikan ke Satker sebelum diklatnya selesai karena tidak bisa memenuhi ketentuan seperti itu Mas Dedi. Waduh. Jadi nggak cuma terkait dengan knowledge-nya aja Pak, tapi untuk keterampilan dan personality-nya juga jadi pandangan dan penilaian dari Bapak. Nah, Dan Pak, yang keren lagi loh Jel, iya, kamu setelah lulus PPJ nggak Iya. bisa santai-santai. Karena beliau punya program apa namanya mengevaluasi ya Pak ya. Iya. Kita Nah, mempunyai program MONEF. Monef Pak ya. Monef ya benar banget. Monitoring dan evaluasi alumni diklat. Itu dilakukan 1 tahun Ya. setelah mereka lulus dari Badiklat. Sudah ada hasilnya nggak Pak? Hasil Sudah. evaluasi Bapak seperti Ya, apa Pak? sudah. Kemarin kita melakukan beberapa secara random tetapi Ya. terukur, kita mengunjungi satker-satker tertentu. Iya. Ya, misalnya satker tertentu pertimbangannya seperti ini. Di PPPJ Angkatan 78, peraih Adi Adiaksa berada di satker tertentu. Nah kita kunjungi, kita lihat performance-nya, kita tanyakan kepada kasatker bagaimana kinerja mereka, dan kita amati sikap perilakunya. Ya. Alhamdulillah kemarin beberapa uji petik di Lokus Ada, ya. memang nyambung. Ya. Izin kemarin ke satker Apa saya yang- juga Pak. Nah, termasuk ke Iya. satker dia di Badung, Kejari Badung, ya di wilayah provinsi Bali. Kami sana langsung mengamati yang bersangkutan, wawancara dengan atasan langsungnya, interview dengan Jaksa, kepala ya. satuan kerjanya dan kepada yang bersangkutan gitu. Pak, perlu nggak juga sih Pak dimonitoring atau dievaluasi para lulusan PPPJ yang dengan kualitas yang mungkin nilainya nggak terlalu tinggi. Ya. Siapa tahu dalam prakteknya ternyata mereka punya kontribusi besar Pak. Ya betul. Punya skill. Nah, menurut Bapak itu- gimana Pak? Itu kita kan meminta laporan perkembangan MONEF dari setiap satker. Misalnya begini, kami membuat kebijakan bagi jaksa yang fresh graduate ketika kembali ke satuan kerja, kami mengarahkan agar kasatker tidak menunjuk langsung yang bersangkutan menangani perkara sendiri, tetapi berada dalam satu tim. Ya, dulu Mas Dedi pernah kan nangani menjadi namanya dulu JPU pengganti, ya, atau PUP, ya, penuntut umum pengganti. Dirubah. Pak ini Ya, jadi netizen satu tim. Indonesia seperti di medsos Pak. Ya, Ekspresif ya, dan agresif Pak. ya, ya, ya. Jadi hostnya harus ngelihat di sebelah penonton tuh Iya. Pak. Oh, Ada iya. pertanyaan penonton. Silakan. Siap Bapak, mohon izin Pak Kaban Dekat. Kami mewakili dari teman-teman yang di 2019 itu pernah mengikuti pendidikan bahasa Mandarin di Xiamen. Waktu itu memang kami yang merintis. Nah, teman-teman ini ketika pulang dari Tiongkok, mereka berharap ada kelanjutan Bapak terkait dengan skill yang mereka miliki. Apakah di Bandiklat sendiri ada program peningkatan untuk penguasaan bahasa asing? Karena teman-teman ini yang sudah berangkat, dan ini program berkelanjutan Bapak, berharap ada pusat bahasa Bapak di Bandiklat. Pak Mungkin itu, Bapak. Jambicus. Ya, Bapak. Ya, bagus. Pertanyaan dan masukan yang bagus ini. Karena di 2 tahun terakhir penyelenggaraan PPJ, kita sudah aplikasikan legal English. Ya, legal English untuk setiap siswa. Yang dari awalnya adalah voluntary, siapa yang mau mendapat pelajaran bahasa Inggris hukum. Ya kan? Tetapi di tahun berikutnya itu menjadi kewajiban. Mereka wajib. Karena kalau diberikan boleh milih, banyak yang tidak milih, Mas Dedi. Nah, di tahun kemarin 2022 kami sudah mendapat komitmen untuk mendapat bantuan tenaga pengajar tajar bahasa Mandarin. Ya. Ya. Dan akan kami aplikasikan di tahun ini. Ya, karena apa? Saya sangat concern untuk memberikan pengetahuan bahasa yang relevan dengan profesi kita. Karena Badiklat sendiri dalam proyeksi 5 sampai 10 tahun ke depan akan menjadi world class education Tepuk tangan and dulu training center.
Wow. Angel Ini sangat kalian, membantu ya Pak buat yang masih yes no nih akan lebih semangat lagi ya Pak. Saya jadi ingat sama salah satu program Bapak yang waktu itu Bapak sempat paparkan ke kami juga pas penutupan di PPJ bahwa tentang terkait dengan core value dan juga employer branding ASN ya Pak. Yang mungkin sekarang setiap apel ya sebagai pegawai yang selalu apel kan Pak ya. Setiap apel dibacakan ya Pak. Boleh bertanya sedikit Pak, berangkat dari mana motivasi itu dan apa tujuannya Bapak membuat sampai akhirnya harus menjadi syarat dan kewajiban untuk kita mengingat terkait dengan employer branding ASN itu sendiri? Ya, kemarin juga disinggung oleh Jaksa Agung ya, kita juga mempunyai core value untuk institusi. Ya. Ya. Sementara ASN, kita sebagai bagian ASN kita juga punya core value berakhlak. Nah, institusi kejaksaan sendiri sejak institusi ini sudah sejatinya sudah mempunyai core values, yaitu Trikrama Adiaksa dan Trapsila Adiaksa. Kemudian sebagai penyandang profesi jaksa, kita juga punya core values sejatinya, yaitu kode perilaku jaksa. Nah ini sejatinya adalah landasan filosofis bagaimana Anda harus tampil, harus menunjukkan performan kesejatian seorang jaksa yang harus berbeda dengan profesi lain. Nah sementara kemudian ada juga yang kami aplikasikan ke peserta pendidikan pembentukan jaksa, apa yang disebut apa yang kamu setiap apel pagi itu kau bacakan? Employer branding ASN. Employer branding, ya. Itu kayaknya katanya Angel aja yang tahu itu ya, Pak. Itu sejatinya. Enggak Pak, dimulai dari saya. Menjadi pendorong juga, pendorong supaya mereka itu juga terbuka wawasannya, mempunyai trademark tertentu yang akan mengangkat motivasi dan kebanggaan menjadi warga Adiaksa. Nah ternyata setelah kita berada di ruangan domestik, ya, ketika wawasan terbuka itu kita juga melihat bahwa kita juga perlu menyiapkan SDM yang mampu berbicara dan berperan di tingkat internasional, kira-kira begitu. Luar biasa. Sama kayak keren gak sih? Udah bertanya. Mohon izin Bapak. Pak Nugro. netizen. Ini titipan bukan dari netizen Pak, agak lain Bapak. Nah, sehubungan kami bertugas di hubungan lembaga Pak. Nah, hubungan lembaga biasanya kami berkoordinasi dengan kementerian maupun yang non pemerintah. Ini titipan dari organisasi kurator Bapak. Nah, sehubungan dengan Badiklat sudah ISO dan bersertifikasi, apakah dapat dimungkinkan dari kurator itu ikut diklat di Badiklat kita, atau sebaliknya pengajar-pengajarnya dari kurator yang senior ikut mengajar di Badiklat? Mohon izin Bapak, terima kasih Bapak. Terima kasih, pertanyaan bagus. Karena sekarang dengan regulasi yang ada, memungkinkan Badiklat menyelenggarakan diklat tertentu di luar diklat untuk kepentingan peningkatan kompetensi pegawai kejaksaan. Ya, sekarang kolaboratif lah sifatnya Pak. Dan sekarang Badiklat bisa selainnya seperti IO. Dia event organizing untuk education and training. Dan itu sudah dilakukan ya Pak? Nah, kita bisa menerima memberikan layanan apabila mitra, masyarakat, pihak lain menginginkan diklat tertentu di Badiklat, tenaga pengajarnya Badiklat, kita susun modul dan kurikulum secara kolaboratif sesuai kebutuhan customer dan kita selenggarakan dengan tarif tertentu. Nah tarif ini akan menjadi penerimaan negara bukan pajak. Jadi ya, konsepnya BLU Pak? Seperti itu. Jadi pertama kali kita sudah aplikasikan konsep ini ketika KPK menyelenggarakan diklat
ya, pembentukan penyelidik dan penyidik. Kami yang menyelenggarakan, tempatnya di Badiklat, kami yang ngajar, kemudian mereka yang menyediakan anggarannya. Seperti itu. Bangga sih jadi insan Adiaksa. Pertanyaannya netizen tadi, untuk dari asosiasi kurator boleh. Dia bisa mengajukan proposal, kebutuhannya apa, ya, berapa lama, berapa peserta, mau tinggal di situ. Kita ada penawaran full package. Wah, luar biasa banget. Full package. Jadi iya. Angel, bukan Mas hanya Dedi, kawinan loh. ya, Di Badan Diklat sudah ada full package katanya. Makanya Mas Dedi, penyelenggara Diklat yang selama ini mengampu diklat-diklat tertentu di Badiklat, saya arahkan menjadi IO profesional. Wow. Karena ya sekarang sudah memungkinkan untuk itu. Ya. Puspenkum siap juga kok Ya. Pak. Nanti kita bisa kolaboratif. Betul Pak. Puspenkum yang mengemas marketingnya, ya kan? Betul Pak. Kemudian mengemas dokumentasi dan viralisasi di medsos. Ya. Kemudian kami yang menghandle substansinya. Wah. Mitra kerja tinggal menyediakan, sudah. memilih paket apa yang diinginkan. Oke. Tepuk tangan dulu untuk MOU kita hari ini. Aduh, keren. Memang Luar bangga sih biasa, punya bangga kepala banget. badan diklat yang visioner itu memang Iya, sangat terasa. inovatif. Wah, luar Dan yang biasa sangat kita rasakan adalah hadirnya duta medsos produk badan diklat yang fresh graduate. Iya, Angel, benar sekali. apa sih? Mau tanya, terakhir ya pertanyaannya ya. Izin Bapak, saya Mega, izin bertanya Pak. Kalau tadi kan kata Pak Dedi disebutkan kalau produk Duta Medsos juga merupakan bagian dari kerjanya Kabandiklat, dari Badiklat, hasil-hasil yang dikeluarkan oleh Badiklat. Tapi Bapak izin, kalau saya boleh bertanya atau berpendapat, selama ini kan kita biasanya ada pelatihan diklat teknis seperti itu Pak. Tapi untuk pelatihan semacam MC, public speaking itu untuk anak-anak yang mungkin kelebihan energi aktifnya Pak, kayak saya misalnya, kayak saya Mega dan Angel itu Pak, itu kami juga butuh Pak pelatihan-pelatihan seperti itu. Apakah dimungkinkan Pak ke depannya Badiklat sendiri menghadirkan diklat-diklat yang mengedepankan Relevan dengan yang kebutuhan relevan saat gitu ini. Pak. Jadi untuk meningkatkan performance kami juga gitu Pak Ya. contohnya. Terima kasih Bapak. Setuju, confirm bahwa untuk menjawab pertanyaan netizen ini Mas Dedi, kami kebetulan sudah menyiapkan untuk program 2024. Wow. Asik. Selain itu ya sejatinya Pak Kapus, di Diklat Pendidikan Pembentukan Jaksa itu sudah kami Kelas public speaking. berikan Ya. materi mengenai public Public speaking. speaking. Antara lain Pak Kapus juga mengajar. Ya. Saya juga mengajar. Dan saya waktu menguji para peserta itu langsung praktek. Tidak teorinya, tapi dia berbicara seolah-olah dia menjadi Kapuspen. Kemudian untuk pendidikan lanjutannya itu ada pendidikan teknis. Yaitu yang dikemas dalam Diklat Kehumasan. Itu di sana ada materi public speaking, ada materi tentang kemampuan komunikasi publik, yang detailnya adalah menjadi MC, jadi protokol, kemudian jadi host, reporter, ya, dan sebagainya. Kemudian ada juga yang lebih spesifik. Nanti kalau mau mengikuti adalah pelatihan mengenai protokol dan ajudan. Itu juga ada kaitannya dengan profesi di bidang kehumasan. Karena ini sekarang dibutuhkan. Nah, di situ nanti modul dan kurikulumnya juga akan dibahas di Dewan Kurikulum. Kira-kira apa kebutuhan yang real sekarang dan 2-3 tahun ke depan itu kayak apa? Bertanya. Mungkin sekarang sedang sangat relevan jika kita berbicara kemampuan medsos untuk membuat
apa istilah corporate branding misalnya kan untuk menjual kejaksaan. Tapi 3 tahun ke depan mungkin ini akan semakin masif. Nah, apa yang harus kita persiapkan? Nah, itu kita kemas dalam diklat-diklat tematik namanya. Nah, mudah-mudahan ini Angel, Mega dan sebagainya yang fresh graduate itu yang masih lagi semangatnya. Aduh, luar lagi biasa. fresh-freshnya ya, Pak. Ya. Mekar-mekarnya, Iya. Pak. Jangan dong, Bapak. Fresh graduate lagi haus karena energinya harus disalurkan ke ruang-ruang yang positif, maka ini akan memberikan kesempatan bagi mereka. Oke, Sobat Adiaksa, tanpa terasa kita udah hampir 1 jam loh. Begitu antusiasnya kita ngobrol sama beliau, sepertinya kita harus berbagi keceriaan, karena beliau juga harus hadir di Rakernas itu. 1 kata deh Pak, pertanyaannya 1 kata untuk Puspenkum Pak. Keren bro. Kalau setelah dari Puspenkum Pak, 1 kata dari Puspenkum, 1 kata buat kejaksaan juga Pak. Jadi kalau di Puspenkum tadi kan keren kan? Iya. 1 kata, bro-nya itu kan panggilan. Iya. Ya, kalau 1 kata untuk organisasi kita kejaksaan adalah hebat. Luar biasa. 1 kata untuk kejaksaan, Hebat. Hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai wabarakatuh. bertemu lagi.